Pray for Sumatra. Hujan ini memang mengadakan banjir, Bapak. Tapi tidak mungkin mengeluarkan kayu ini hujan. Orang-orang yang membuat tangannya yang jahil menumpangi. Kayu-kayu hutan tidak dipedulikan. Akibatnya kami yang menanggung. Emang nggak cukup ratusan jiwa yang meninggal gitu ya? Jutaan orang harus mengungsi, mereka sudah kehilangan segalanya gitu ya untuk membuat status bencana nasional gitu. Kami pernah mengkalkulasikan deforestasi se-Indonesia ya, dari tahun 2000 sampai 2024 gitu ya. Ada sekitar 30 juta hektar hutan yang 30 juta hektar, guys. Nah, tapi ada juga teman-teman kami yang kemudian mengungkapkan bahwa si perusahaan ini misalnya mereka punya izin seluas 1.500 hektar. Itu boleh dibuka menurut negara karena ada izinnya. Tapi mereka membuka hampir sampai 2.000 hektar gitu, Bang. Artinya yang 500 ini ilegal sebenarnya. Kejadian ini terjadi sekitar minggu lalu. Saya lagi nggak di Jakarta kebetulan. Saya pikir tadi awalnya bahwa kejadian ini kejadian biasa, nggak taunya ini luar biasa. Sampai akhirnya secara sosial media saya selama seminggu nggak ngepost apa-apa karena nggak tega asli. Masya Allah, ini kejadian yang saya sih menganggap udah layak dianggap sebagai bencana nasional. Bagaimana kayu-kayu yang mestinya ada di hutan itu masuk ke perkampungan warga dan ada foto drone dari atas mereka masuk ke dalam laut yang tadinya ada di gunung, di hutan ternyata ada di laut. Kondisinya saat ini belum membaik. Nah, sekarang bersama kita udah ada Mbak Uli Arta Siagian sebagai seorang manajer campaign dari Walhi yang tentunya juga ini paling kompeten kalau kita ngobrol mengenai hutannya kok bisa kejadian. Kalau tsunami itu kan dari laut ke darat. Ini dari atas, justru dari daerah hutan ke pemukiman. Dan impactnya banyak yang bilang ini lebih parah dari tsunami. Nah, apa kabar Mbak Uli? Baik. Waduh, ini kejadian yang bisa dibilang udah terprediksi belum sih kalau menurut Mbak Uli? Ini sudah terprediksi ya. Ini kan kita kategorisasikan sebagai bencana ekologis, bukan bencana alam. Karena sebenarnya term bencana alam itu kalau kita merujuk pada bacaan bencana populer, dia sudah mulai ditinggalkan karena bencana pada saat ini itu sangat dipengaruhi oleh dimensi ekonomi politik dan kebijakan. Jadi ini bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri. Benar. Jadi ini sebenarnya bencana yang sangat berkaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan yang ada hari ini. Karena apa? Karena bencana ekologis itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana model kebijakan yang disusun. Nah, saya mau menjelaskan satu-satu dulu gitu ya. Jadi sebenarnya banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini berdampak sangat besar itu karena difaktori oleh semakin besar hilangnya ekosistem hutan kita. Karena kita tahu salah satu fungsi hutan itu kan menata air, ya. Akar serabutnya yang banyak dan dalam itu sebenarnya berfungsi untuk menyerap air ketika air hujan turun, dan penyerapan itu dia membatasi aliran air agar tidak meluap banyak sampai ke daerah aliran sungai. Nah, saat ini ekosistem hutan kita setidaknya di 3 provinsi ini mengalami deforestasi dengan jumlah yang cukup tinggi. Kami melakukan analisis terhadap deforestasi di 3 provinsi ini periode 2016 sampai 2024 ada 1,4 juta hektar hutan kita yang hilang. 1,4 juta. 1,4 juta hektar. 1 hektar aja luas banget ya, 1,4 juta hektar. Gitu, betul. Di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat gitu. Nah, kalau kemudian kita cek apa yang menyebabkan deforestasi ini terjadi dalam skala yang masif, ternyata itu dibarengi dengan proses penerbitan izin dalam skala yang banyak, ya. Maksudnya jumlahnya sangat banyak sekali dan luasannya itu sangat besar. Nah, kami hitung lagi nih, ada berapa sih jumlah izin ya yang ada di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat? Ada sebanyak 639 izin.
Itu dengan perusahaan yang sama atau beda-beda? Beda-beda tentunya. Lalu juga ada perusahaan yang bergerak di sektor tambang, terus kemudian sawit, ya, terus kemudian PPPH. PPPH ini pemegang izin untuk bisnis kehutanan. Lalu kemudian juga ada pembangkit listrik tenaga air dalam skala yang besar gitu. Jadi kalau di total semuanya 639 izin dalam waktu 10 tahun ya? Nggak nyampe ya? 2016 sampai sekarang 9 tahun ya? Dia izinnya bisa jauh lebih lama gitu ya, tapi potret analis deforestasinya kami melihat ya 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. 2016 sampai 2024, 9 tahun lah. Perbandingan hilang hutannya itu 1,4 juta. Di posisi sebelumnya kita udah hilang hutan belum? Sudah. Udah berapa? Sudah. Itu juga nyampai jutaan ya kalau kita kalkulasikan. Kami pernah mengkalkulasikan deforestasi se-Indonesia ya. Dari tahun 2000 sampai 2024 gitu ya. Ada sekitar 30 juta hektar hutan yang 30 juta hektar guys. Waduh. Gede banget ya. Hutan ini kan ya meskipun dia mungkin bisa jadi itu kawasan hutan negara gitu ya. Tapi juga ada areal di luar kawasan hutan negara, tapi secara tutupan dia kawasan hutan gitu. Jadi tidak, kalau Kementerian Kehutanan kan dia pasti membedakan antara ini hutan di kawasan hutan negara atau enggak gitu. Tapi kita menghitung semua, kalau lahan itu atau tanah itu tutupannya hutan dan hutannya hilang, maka itu kita kategorisasikan sebagai deforestasi gitu. 30 juta hektar hutan hilang. Ya. Kalau saya pikir ya, ini kan bukan perkara yang kecil ya. Iya, betul. Jadi betul. hutan tadi tapi posisinya tuh yang terpencil ya. Atau beragam. gimana? Ada yang di wilayah-wilayah terpencil gitu ya, tapi juga ada yang terjadi di wilayah yang kita bisa mudah melihat karena itu aksesnya bisa terlihat dengan dekat gitu ya. Misalkan saja di beberapa kawasan hutan gitu ya, yang itu Taman Nasional misalnya, Taman Nasional Kerinci Sebelat di beberapa wilayah Jambi, Bengkulu dan Sumatera Barat, itu di wilayah yang dekat dengan pemukiman itu bisa terlihat tuh kondisi hutannya bagaimana. Lalu kemudian juga kawasan hutan kita di wilayah pesisir itu juga bisa dilihat bagaimana sebenarnya fungsinya itu sebenarnya sudah tidak berhutan lagi gitu. Kebanyakan deforestasi itu untuk tambang atau memang pembalakan kayu sih sebenarnya? Jadi sebenarnya gini Bang, tadi ya kalau kita ngelihat izin itu kan dia ada beberapa ya. Memang ada izin sendiri untuk bisnis sektor kehutanan. Nah ini ada dua paling tidak kegiatannya. Satu itu logging, artinya ambil kayu jual gitu ya. Yang kedua itu menanam kebun kayu monokultur, misal hutan tanaman industri untuk pulp and paper gitu ya, untuk viscose sebagai bahan pakaian kita gitu ya, untuk industri model bisnis industri gitu, fashion gitu. Diganti maksudnya? Iya, jadi itu bahan dasar gitu. Nah, terus ada juga untuk tambang gitu ya. Nah, untuk tambang ini kalau kemudian dia wilayahnya adalah kawasan hutan negara, maka ada izin pinjam pakai kawasan gitu. Jadi memang proses logging itu adalah proses pertama kali yang harus dilalui atau land clearing kalau misalnya perusahaan itu mau membuka tambang, mau membuka kebun sawit gitu ya, mau menanam monokultur kayu. Jadi itu ada aktivitas awal yang harus dilakukan. Jadi apapun aktivitasnya, kontraknya tetap harus logging. Tetap logging kalau itu ada di kawasan hutan. Oke, gitu. Jadi ya harus ditebang dulu ya. Bener, gitu. harus ditebang. Cuma kalau tambang bedanya mestinya dibalikin lagi kan fungsinya ya, sebagai hutan. Ada kewajiban itu kan. Ada kewajiban itu di undang-undang soal pertambangan ya. Namanya itu adalah aktivitas kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Jadi banyak yang ngelakuin nggak tapi? Enggak. Dalam catatan kita tidak banyak yang melakukan aktivitas reklamasi dan pasca tambang sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang yang mengenai mineral dan tambang batubara. Soalnya gitu. Saya dengar yang melakukan itu hanya wilayah-wilayah yang mudah terakses. Bisa mungkin jadi biar kalau kelihatan ya. Iya, tapi di beberapa temuan kami di beberapa daerah gitu ya, justru kemudian wilayah yang tadinya ditambang itu tidak dikembalikan fungsinya seperti semula, tapi justru ditanamin sawit gitu. Saya ngelihat langsung itu di wilayah saya di Bengkulu gitu ya. Ex konsesi tambang harusnya itu dipulihkan, dikembalikan ke situasi semula gitu ya. Tapi justru ditanamin sawit. Kan kemarin pernah dengar tuh ada
Karena sawit pohon juga nih. Bedanya apa deh biar orang paham lah gitu. Bedanya sawit sama pohon besar yang nyerap air itu bedanya apa? Beda secara fisiologis ya, Ya. bentuknya juga beda. Jadi saya mau gambarkan misalnya dari sisi daun. Daun sawit yang lebar, panjang dan besar ya, itu membuat tubuh atau si sawit ini itu rakus terhadap air. Tetapi akarnya itu tidak mampu menyerap air dengan baik. Berbeda dengan pohon kehutanan ya. Jadi daun pohon kehutanan itu kan tidak sebesar daun sawit gitu ya, sehingga daunnya itu tidak menyerap banyak air, tidak rakus air. Akarnya, akar serabut gitu ya, memanjang, tapi kemudian kemampuan dia untuk mengatur atau mengatur tata air itu jauh lebih besar ketimbang sawit gitu. Jadi sawit itu di satu sisi dia sangat rakus air, makanya di musim kemarau wilayah-wilayah yang sudah banyak sawitnya pasti kekeringan. Tetapi di musim hujan wilayah-wilayah yang sudah masif sawitnya itu pasti kebanjiran gitu. Oh, berarti memang bukan pohon lokal itu berarti kan? Bukan. Memang dia tuh bukan ekosistem situ berarti kan? Betul. Tapi sebenarnya ketika ingin contoh misalnya menanam sawit atau tanaman lain lah yang bukan ekosistem situ, memang ada studi dulu nggak sih dari orang-orang yang mungkin paham gitu ya? Bahwa ini cocoknya di sini. Kalau ini dipaksakan di sini akan berakibat ini, misalnya kayak gitu-gitu tuh. Ada nggak sih pembelajaran dulu atau mungkin cari yang kosong aja gitu? Ada sih sebenarnya. Perusahaan itu sebelum melakukan aktivitas kan punya kewajiban untuk membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup, AMDAL. Ya, gitu. AMDAL dulu kan. Ini kan satu instrumen lingkungan yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar meminimalisir dampak lingkungan dan sosial ketika mereka beroperasi gitu. Tapi di banyak kasus AMDAL perusahaan ini justru itu banyak copy paste, Bang. Gitu. Jadi kita sering tuh nemuin AMDAL misalnya perusahaannya itu namanya perusahaan maju mundur. Pas kita baca di dokumen AMDALnya nama perusahaannya laporan mana gitu ya? Iya, nama perusahaannya mundur terus gitu, bukan maju mundur gitu. Jadi maksudnya ada juga dokumen AMDAL itu yang lupa copy paste dan lain sebagainya gitu. Jadi laporannya cuma template. Yes. Dan kadang-kadang gitu. berarti mungkin petugas yang terkait itu nggak benar-benar bertugas berarti. Benar. Nah kalau kita tahu sebenarnya AMDAL kita lemah, harusnya memperkuat AMDALnya dong ya. Benar. Nah justru ketika ada undang-undang baru, undang-undang Cipta Kerja, nah AMDAL itu malah direduksi. Jadi orang bilang bahwa ya AMDAL aja selama ini nggak dijalankan dengan maksimal kok. Ya udah kita reduksi aja dia supaya tidak menjadi satu prasyarat yang wajib untuk mendapatkan izin lingkungan gitu. Wah, jadi bisa dibilang yang terkena bencana ini adalah sebuah dampak dari meminimalisasi sebuah formalitas. Yes, benar. Seolah-olah sebuah kewajiban yang wajib supaya ngambil hasil kekayaan alamnya, tapi warga tetap selamat. Ibaratnya warga ini nggak dapat mereka lagi ngambil, kemudian ini mereka nggak dapat keuntungan dari bisnis ini. Dan mereka malah bahaya gitu. Iya, benar. Malah direduksi juga untuk meminimalisasi budget kan? Iya. Makin ini ngeri-ngeri banget. Makanya tadi saya bilang di awal, Bang, bencana ini bukan karena alam, tapi karena kebijakan, pengaturan tata kelola sumber daya alam kita itu berantakan sampai hari ini gitu. Sebenarnya kalau kan ada juga yang menjadi sorotan adalah ini fungsi alih hutannya ini kan, yang alih fungsi hutannya ini yang kemudian terlalu masif dan juga tidak melihat kondisi hutannya seperti apa gitu ya. Ada total berapa sih yang berubah fungsi gitu? Misalnya jadi sawit, apa aja sih selain sawit? Selain sawit tambang ya. Apa yang alih fungsi itu berapa juta? Itu tadi saya bilang kalau misalnya kita mengacu pada data deforestasi yang tadi hampir 30 juta itu gitu ya. Maka sebenarnya hampir sebagian besar deforestasi itu didorong oleh perizinan tadi gitu ya. Berubah jadi tambang, berubah jadi kebun sawit, berubah jadi kebun kayu monokultur untuk
industri gitu ya, dan juga untuk proyek-proyek pembangunan lainnya gitu. Jadi sangat sedikit sekali sebenarnya faktor hutan itu rusak karena aktivitas alam atau aktivitas masyarakat. Nah, sering sekali masyarakat tuh jadi kambing hitam kan selama ini gitu. Jadi bilang bahwa ini illegal logging dilakukan oleh masyarakat. Sejauh mana sih masyarakat tuh mampu menebang hutan dalam skala yang besar? Hanya orang yang punya bulldozer yang mampu mengubah hutan dalam skala yang besar. Siapa yang punya bulldozer? Ya perusahaan. Iya. Masyarakat ngangkat bulldozernya pakai apa ke tengah hutan ya kan gitu kan? Iya. Digotong gitu kan nggak mungkin juga gitu ya. Bener. Dan uniknya ini ada di sosmed ya teman-teman bahwa ditemukan juga kayu-kayu itu ternyata ada stikernya Kemenhub. Nah, padahal semestinya warga ini mendapatkan perlindungan dari Kemenhub. Jadi orang kalau dapat perizinan, warga gua harus selamat dulu kan mesti gitu kan? Iya, benar. Kemenhubnya tuh mesti nahan, jangan sampai warganya juga bahaya. Dilakukan dengan cara-cara yang proper. Mestinya kan justru Kemenhubnya itu yang melindungi masyarakat. Ini malah kayu-kayunya ada stiker Kemenhub. Kami melihat tidak terlalu memahami kenapa hutan itu penting untuk dijaga dan kenapa kebijakan-kebijakan yang harusnya dilahirkan oleh Kementerian Kehutanan sebagai wali dari ekosistem hutan kita itu harusnya kebijakan yang mampu memproteksi, bukan kemudian kebijakan yang mempermudah izin untuk mengubah hutan. Gitu. Nah, kayu yang ada stiker-stiker Kemenhub tadi kan membuktikan bahwa ada aktivitas pembukaan hutan di sana gitu ya untuk misalnya ya kebun monokultur kayu tadi gitu ya atau kemudian untuk logging gitu. Nah, ada menurut saya satu situasi yang cukup keliru gitu ya kalau kemudian selalu mengatakan bahwa kontribusi paling besar di sana adalah aktivitas ilegal gitu ya. Pasti tuh banyak tuh di media sosial ini adalah kayu-kayu dari illegal logging atau pembalakan liar gitu. Sebenarnya ini bukan pembalakan liar gitu ya, tetapi ini pembalakan yang memang terkontrol harusnya karena dia di bawah izin gitu ya. Lalu kemudian tidak ada juga bukan tidak ada ya. Oke, ada memang aktivitas ilegal gitu ya, tetapi kemudian aktivitas legal itu jauh lebih besar gitu. Karena tadi saya bilang, siapa yang punya kemampuan untuk memproduksi atau menebang kayu dalam skala yang besar? Kalau bukan pemegang izin gitu. Jadi mau dia legal, mau dia ilegal, itu sebenarnya adalah kewajiban ya dan tanggung jawab dari Kementerian Kehutanan sebagai otoritas yang diberikan kewenangan untuk melindungi sekaligus mengontrol izin-izin yang sudah mereka keluarkan gitu. Berarti kesalahannya semua yang ngelogging lah, mau ilegal mau legal ya, itu semua salah gitu. Benar, semua salah. Nah, kalau lihat porsinya banyakkan yang legal justru. Justru iya gitu. Justru sebenarnya tidak sulit ya untuk menjangkau aktivitas yang ilegal gitu. Nggak sulit gitu karena misalnya kalau benar-benar serius aktivitas ilegal ini bisa langsung dengan tepat didekatin dengan undang-undang pidana lingkungan misalnya gitu. Yang justru agak sulit itu kalau dia legal gitu ya, maksudnya entitas perusahaannya jelas gitu ya, dan itu yang dan mereka punya modal yang sangat besar, dan itu yang terkadang membuat pengurus negara kita tuh nggak berani melakukan penegakan hukum nih Bang, gitu, karena misalnya ya mereka punya akses politik yang besar gitu kan. Jadi kelihatannya di sini bahwa mereka legal, tapi yang dilakukan tuh nggak legal. Maksudnya yang dilakukan tuh nggak semestinya, misalnya ini main gundulin sebelah sini aja, mestinya nggak boleh, atau juga ini ditanamin ini aja, mestinya nggak boleh. Itu kan sesuatu yang nggak legal bagi si punya, misalnya bagi si hutan itu nggak legal, nggak boleh digituin dong gue gitu kan ibaratnya. Iya. Ada konteks. Tapi dilakukan oleh surat. Iya benar. Jadi sebenarnya kalaupun dia mengelola izinnya itu untuk membuka hutan, maka sebenarnya ada deforestasi yang dilegitimasi oleh negara karena negara kasih izin untuk membuka hutan. Nah, tapi ada juga teman-teman kami yang kemudian mengungkapkan bahwa si perusahaan ini misalnya mereka punya izin seluas 1.500 hektar. Itu boleh dibuka menurut negara karena ada izinnya.
Tapi mereka membuka hampir sampai 2.000 hektar gitu Bang. Artinya yang 500 ini ilegal sebenarnya gitu. Aktivitas yang nggak diperbolehkan karena izin mereka tuh hanya sampai 1.500 hektar untuk ngebuka hutan gitu. Nah itu juga jadi sebenarnya tipologinya banyak banget gitu. Ini yang uniknya teman-teman semua ya, legal apa namanya untuk logging ini, tambang juga, ini kayaknya banyak di mana-mana karena Indonesia negara yang kaya kan. Benar. Gitu. Tapi hasilnya kan tidak dinikmati dengan masyarakat. Tepat sekali. Jadi negara yang kaya ini penghasilannya cuma dari pajak. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa semasif ini kerusakannya itu dinikmati oleh segelintir orang. Yes, betul. Orang bilang, wah kalau semua negara maju itu kan pasti ada begitunya dulu. Iya, kalau negara maju melakukan itu kemudian impactnya buat masyarakat ya kan benar? Iya, benar. Ini impactnya nggak ada buat masyarakat, buat kantong pribadi masing-masingnya jadi korban masyarakat sekarang ini. Nah kalau kita lihat ini sesuatu yang ini kayak teguran dari yang di atas juga sih sebenarnya. Selama ini dicuri diam-diam, benar nggak? Iya, iya. Ya, itu kalau nggak salah saya dengar itu tanah sampai yang susah-susah diakses pun bolong gitu. Benar. Jadi sebenarnya bagaimana naruh itu ke sana ya? Maksudnya kok bisa punya bulldozer diangkat pakai heli kali pak sana gitu apa gimana? Ya artinya ada ketika kemudian misal bulldozer itu dimobilisasi ke wilayah yang sebenarnya awalnya itu sulit dijangkau, artinya dalam proses mobilisasi si alat berat itu ada hutan juga yang dibuka. Ya kan, untuk dia bisa masuk ke sana. Nah, jadi sebenarnya belum beroperasi di wilayah yang tadi tempat si bulldozer itu tiba. Ketika dia jalan untuk menuju situ, itu juga sebenarnya sudah terjadi kerusakan gitu, karena harus ada pembukaan hutan untuk mereka bisa mengakses itu. Gitu. Makanya tadi saya bilang Bang, yang bisa melakukan itu hanya orang yang punya modal gede, nggak mungkin masyarakat biasa bisa melakukan itu. Gitu. Nah ini pertanyaan beberapa, ada satu saya melihat kontennya seorang stand up comedy yang bilang bolongin hutan di daerah yang terpencil bisa, tapi membantu yang kena bencana di daerah yang terpencil nggak bisa. Benar. Ini kan ironis gitu. Iya. Mereka yang semestinya mendapatkan justru keuntungan atau juga mungkin manfaat dari hutan tersebut justru yang dapat adalah musibahnya. Memang separah itu ya memang hasil bencananya. Benar Bang. Jadi kalau kita lihat ya video yang menyebar ya di media sosial, misalnya di Aceh Tamiang ya, yang sampai sekarang itu sulit diakses untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakatnya gitu ya. Nah, itu adalah satu fakta gitu. Tapi fakta itu bisa kita lihat dengan jelas gitu ya. Tetapi jangkauan pemerintah itu nggak bisa sampai ke sana gitu. Nah itu yang menjadi pertanyaan besar ke kita. Makanya orang bilang kenapa sih ngebuka hutan di daerah terpencil bisa gitu ya, tapi menyelamatkan rakyat di wilayah terpencil nggak bisa gitu. Kenapa kemudian membawa bulldozer sampai ke hulu hutan itu bisa, tetapi membawa bulldozer untuk membuka akses agar masyarakat itu bisa mendapatkan bantuan dasar itu nggak bisa. Gitu. Kemana nih pengurus negara kita sekarang gitu? Nggak bisanya emang karena nggak ada dananya atau? Bisa jadi, ya kan? Buktinya sekarang tidak. Bawa bulldosernya ke tengah hutan itu karena ada dananya? Iya, itu kan butuh dana sebenarnya ya. Makanya kan banyak termasuk Walhi ya mendorong penetapan status bencana nasional gitu, karena ada komitmen dukungan anggaran di sana, gitu ya. Yang justru sekarang itu belum ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pengurus negara. Pertanyaannya adalah, emang nggak cukup ratusan jiwa yang meninggal, gitu ya? Jutaan orang harus mengungsi, mereka sudah kehilangan segalanya, gitu ya, untuk membuat status bencana nasional, gitu. Sepelit itukah negara untuk ngeluarin anggaran gitu ya, untuk bisa memastikan kebutuhan dasar masyarakat di sana yang adalah rakyat Indonesia gitu. Kenapa nggak potong aja MBG misalnya gitu ya, uangnya dijadikan untuk anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat korban di sana gitu. Kenapa kemudian misalnya kalau kita lihat budget anggaran kita ya kan, anggaran kepertahanan negara
dan kepolisian tuh tinggi, Tinggi. Bang. Kenapa kemudian nggak pakai itu gitu ya? Lagi kan? nggak dalam kondisi perang lagi sekarang. Betul, ini. nggak lagi dalam kondisi perang, kita lagi dalam kondisi Bencana. untuk bencana kemanusiaan yang menyelamatkan jutaan jiwa rakyat Indonesia yang ada di sana. Maksudnya segala hal tuh sebenarnya bisa dilakukan atas nama kemanusiaan. Ya. Ini Gitu soalnya nyawa soalnya. Nyawa gitu. Dan juga dengar juga pemerintah tuh membantunya itu dari donasi juga katanya. Bener. Ini kan Lucu ya. Padahal kita selalu donasi lewat pajak yang kita bayar. benar-benar gitu ya. benar-benar ya. Selama ini kita udah donasi ke negara Bener. gitu. Ini waktunya negara mengeluarkan donasi-donasi kita Bener. untuk kemudian Bener banget. Untuk membantu saudara-saudara benar. kita gitu. Dan sekarang yang semangatnya adalah warga bantu warga kan sekarang nih. Iya. Apa yang bisa dibantu sekarang ini. Nah, kalau sekarang yang paling parah itu daerah mana sih? Di antara 3 provinsi ini. Aceh dan Sumatera Utara, tapi memang kalau kita melihat dari wilayah-wilayah, jumlah wilayah yang belum bisa terakses itu Aceh memang masih lebih banyak wilayah yang belum bisa terakses gitu ya. Kalau Sumatera Utara dia nyaris sebenarnya wilayahnya udah bisa terakses, meskipun misalnya pemenuhan layanan dasar kayak logistik, pangan dan lain sebagainya itu masih tersendat-sendat gitu ya. Aceh nih yang lebih parah sebenarnya. Soalnya saya juga lihat juga di sosmed juga kalau walaupun ada juga gitu apa namanya pihak terkait yang bilang lihat di sosmed kayaknya nggak terlalu parah gitu katanya. Datang katanya parah ya. Ternyata video-video berikutnya Masya Allah saya juga lihat bahwa katanya masuk ke sana udah kayak kota zombie. Di mana setiap jalanan itu udah kayak bau bangke. Dan ternyata pas dilihat kenapa bau bangke itu mobil-mobil yang hanyut itu yang pada parkir-parkir itu dalamnya masih ada orangnya. Iya, betul. Orangnya itu nggak ada yang nyelamatin juga gitu. Akhirnya karena juga nggak bisa buat dikubur, orang-orang itu dihanyutkan ke sungai. Ini terjadi di zaman modern kayak gini nih ironis banget ini. Di zaman udah handphone udah bisa buat video, udah bisa transfer aja udah bisa langsung. Masih ada keadaan di mana orang nggak bisa nguburin orang gitu. Orang mayat bergelimpangan begitu aja gitu. Ini kan menyedihkan ya. Menyedihkan, tapi ya Indonesia. Kenapa? Maksudnya terlalu banyak hal-hal yang menyedihkan yang terjadi di Indonesia ini gitu, dan kita nggak pernah belajar dari situasi-situasi buruk itu gitu. Dan kami khawatir Bang, ketika bencana banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini terjadi di provinsi lain, penanganan pemerintah itu sama seperti hari ini gitu. Nggak ada perbaikan seperti apa? Mungkin belajar dari kejadian sebelumnya gitu misalnya. Nggak ada. Kita kan beberapa kali mengalami bencana besar ya, tsunami gitu. Palu, di Palu sampai sekarang malah masalah hunian di Palu tuh Sulawesi Tengah tuh ada beberapa yang belum selesai gitu ya. Waktu likuifaksi? Iya, likuifaksi gitu. Terus ada beberapa bencana lain yang juga di Jogja juga sama gitu ya, pernah terjadi banjir. Di Kalimantan Barat juga gitu. Di Palembang juga gitu. Dan sekarang terjadi bencana yang sama, tapi pengurus negara kita tuh masih gagap dalam mengatasinya. Artinya kan nggak pernah belajar ya dari kejadian-kejadian bencana sebelumnya gitu. Katanya Jawa Barat juga kena juga kemarin. Kalau itu Jawa sebabnya Barat sama? Sama, ketika dianalisis oleh teman-teman Walhi Jawa Barat memang ada korelasi antara perubahan bentang hutan yang terjadi dalam skala masif. Jadi gini Bang, Indonesia ini kan memang banyak sekali titik-titik rawan bencana. Karena misalnya di Sumatera, Jawa, Sulawesi dan lain sebagainya kita punya pegunungan ya kan. Yang sebenarnya tidak dieksploitasi saja itu sudah rentan. Karena kontur kewilayahan yang terjal, berbukit gitu ya. Kalau misalnya ada hujan dalam skala yang besar gitu ya, itu bisa menimbulkan risiko bencana yang cukup besar gitu. Itu kalau kemudian kondisinya tidak dibuka. Apalagi kalau kemudian kondisinya bentang hutan itu sudah dibuka gitu. Resikonya akan semakin besar kerentanan kita akan semakin besar gitu. Nah, justru sebenarnya wilayah-wilayah ekosistem penting dan genting ini yang selama ini menjadi objek sasaran ekspansi izin atau wilayah-wilayah yang menjadi pemberian izin gitu. Jadi temanya sama juga nih Jawa Barat, cuma mungkin
skalanya aja nggak sebesar Sumatera. Iya, skalanya tidak sebesar Sumatera memang. Jangan-jangan ada juga wilayah lain di Indonesia yang juga rentan seperti itu karena juga sudah dibuka juga. Benar. Mungkin nggak? Di Lampung juga beberapa hari yang lalu banjir lalu kemudian juga saya dapat kabar kemarin dari teman-teman Kalimantan Barat di kota Pontianak ya, Kalimantan Barat ya, Pontianak itu juga banjir semata kaki gitu. Jadi memang banjir ini saat ini saja tuh terjadi di beberapa wilayah. Nah, apalagi kalau kita ngelacak waktu-waktu yang lalu gitu ya. Di Kalimantan Barat pada waktu itu kalau teman-teman ingat 2 tahun lalu kayaknya sebulan itu kan airnya nggak surut. Ya kan? Di Palembang juga terjadi hal yang sama sehingga pada waktu itu Walhi bersama dengan masyarakat di Palembang menggugat pemerintah kan pada waktu itu karena banjir. Palembang itu banjir juga? Iya, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya bukan fenomena ya. Banjir ini itu masalah yang bukan masalah. Itu situasi yang paling sering kita hadapi. Dan kalau kita lihat datanya BNPB kan BNPB itu mengkategorisasikan banjir, longsor dan lain sebagainya itu sebagai bencana hidrometeorologi. Nah, kalau kita lacak selama 10 tahun terakhir, peristiwa kejadian bencana paling banyak itu bencana hidrometeorologi. Banjir, longsor dan bentuk-bentuk bencana kekeringan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang statistik BNPB juga bilang bahwa bencana ini tuh paling sering terjadi kejadiannya di Indonesia selama 10 tahun terakhir gitu. Oh, sebenarnya mestinya udah fase kita menangani. Makanya saya bilang tadi harusnya. Karena udah sering gitu. Kecuali mungkin ya kita tuh jarang-jarang tiba-tiba kejadian kan kaget. Gitu. Misalnya kayak tsunami gitu tiba-tiba kejadian kan kaget. Benar. Kalau di Jepang kan gempa kan setiap hari ada. Iya, betul. Nah, akhirnya mereka udah punya struktur seperti apa bangunan supaya kalau gempa gimana penanganannya, terus evakuasi seperti apa, warga itu udah template tahu deh. Korban minimal. Betul. Karena mereka udah tahu. Gempa mungkin berapa kali sehari seminggu udah bakal terjadi nggak ada korban karena udah tahu kan. Betul. Nah, kita udah sering kejadian ya mungkin kayak banjir itu udah dia nggak becek kan kali mungkin sekarang udah ya bukannya. Jadi malah dinormalisasi aja ya. Iya, justru itu yang bahaya, Bang. Karena sebenarnya banjir, longsor dan lain sebagainya itu bisa dimitigasi, ya kan? Jadi kalau misalnya kita ngelihat konsep kerjanya BNPB itu sebenarnya kerja mereka itu bukan hanya penanganan, bukan hanya penanggulangan, tapi juga pengurangan risiko bencana. Nah, pengurangan risiko bencana itu bentuknya apa? Mereka itu memetakan wilayah-wilayah mana saja yang punya kerentanan ekologis atau misalnya wilayah rentan banjir, wilayah rentan longsor, gempa dan lain sebagainya. Peta itu harusnya menjadi basis dasar untuk mengatur tata ruang, penataan ruang, atau menjadi basis dasar untuk menerbitkan izin. Harusnya idealnya, tetapi itu nggak pernah terjadi. Gitu. Ada nggak sih memang tolak ukur lain selain itu? Mungkin ada yang mereka parameternya beda lagi gitu, keluar izinnya. Selama ini parameternya hanya ini potensi wilayah. Atau jadi potensi wilayah atau potensi keuntungan itu yang jadi parameter. Potensi keuntungan lebih tepatnya. Potensi keuntungan. Jadi selama wilayah itu ada cadangan tambangnya misalnya ya. Tetapi wilayah itu adalah wilayah rawan bencana, banjir, longsor gitu. Ya udah diabaikan aja. Yang penting bagaimana caranya bisa menambang gitu. Oh, malah faktor itunya nggak terlalu menjadi faktor. Betul. Jadi faktor ekonomi yang juga ekonomi itu tidak dinikmati oleh semua orang ya. Hanya segelintir orang tadi itu menjadi basis utama dalam penerbitan izin dan pengaturan tata ruang kita gitu. Oh, jadi justru faktor keselamatan yang paling utama malah itu lebih rendah dibanding faktor ekonomi. Betul. Kalau sekarang kita lihat dari 30 juta hutan yang udah alih fungsi ini nih, yang bolong lah segala macam, tapi belum terkena bencana nih. Berarti kan ada kemungkinan juga bisa terjadi juga kalau hujannya curah hujannya besar juga daerah tersebut, kemudian ada faktor alam yang sama seperti Sumatera terjadi di wilayah tersebut misalnya, bisa terjadi juga dong. Wilayah mana aja itu yang rawan-rawan seperti itu yang sekarang belum terjadi? Hampir semua wilayah. Di Indonesia ini? Iya, di Sumatera.
Di Sumatera dan di Indonesia. Heeh. Sumatera itu dari Aceh sampai Lampung itu rentan semua banjir dan juga beberapa wilayahnya itu sering dilanda banjir. Bengkulu, Lampung, Palembang, Jambi gitu ya. Lalu kemudian di Jawa apalagi gitu ya. Jakarta sering banget ya kan. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu juga daerah yang sering terjadi banjir. Sulawesi Selatan gitu ya, di Makassar itu juga sering banget banjir gitu ya. Terus kemudian Gorontalo, lalu kemudian juga Sulawesi Barat gitu ya. Itu juga wilayah-wilayah yang rentan dan bahkan beberapa kali sudah terjadi banjir. Kalimantan juga sama. Banyak gitu banget ya. dieksplor ya Kalimantan ya. Banyak banget justru ya. Lalu kemudian juga Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua, Maluku itu wilayah timur. Sekarang bahkan itu menjadi wilayah yang disasar untuk pemberian izin jauh lebih banyak. Karena dianggap bahwa di sana itu izinnya belum sebanyak di Sumatera atau Kalimantan, terus kemudian hutannya masih banyak gitu ya, maka sekarang tren penerbitan izin ekstraktif itu mengarah ke wilayah timur. Dan tapi di Papua itu kan wilayah Jayapura kota itu kan juga sering terjadi banjir sekarang gitu. Jadi memang kalau ditanya wilayah mana saja yang rentan, semua wilayah di bawah administrasi Republik Indonesia itu rentan untuk terjadi banjir dan longsor gitu. Kejadian ini membuka sebuah fakta bahwa ternyata ada banyak yang sudah mengambil keuntungan di negara kita tanpa kita ketahui gitu ya. Jadi kayak lagi dipamerin sama hutannya, ini yang terjadi di dalam lu pada nggak tahu gitu ya. Benar banget. Akhirnya dibuka faktanya dengan hal yang di luar dugaan seperti ini ya. Ironisnya ya, walaupun sekarang nih udah mulai banyak yang mencoba untuk berikan bantuan sampai daerah-daerah yang susah diakses, truk sawitnya udah mulai coba akses. Iya, saya ngelihat juga video itu. Jadi unik kayak gini, bantuan yang susah masuk, susah akses, truk sawitnya bisa punya akses. Ini obrolan ironis seperti sebelumnya kan? Iya, benar. Bulldozer bisa sampai punya akses ke dalam, bantuan nggak bisa sampai masuk. Betul. Nah ini yang dibantu masih belum bisa masuk, truk sawit tapi udah bisa masuk. Udah bisa masuk. Bisa kayak begini lagi gimana sih? Maksudnya di depan mata kita gini ngelihatnya warga atau juga semua masyarakat itu ngelihatnya kayak sesuatu yang ini selama ini kita ditunjukin hal seperti ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Bahkan lumpur belum kering kan. Belum kering, dari udah rumah jalan warga itu. Truk-truk yang mengangkut sawit itu udah banyak banget keluar masuk gitu. Dan nggak sabar gitu, nunggu dulu aja gitu. Benar. Saya aja gini, mau ngepost aja nggak tega, empatinya di mana gitu. Nggak betul. Sabar aja lah, gimana? Ini memang habis sawit, tunggu aja bentar lagi dulu, yang sabar kayak empati dulu. Iya. Udah operasi aja gitu. Iya. Dan pertanyaannya kan Bang, perusahaan-perusahaan yang menjadi salah satu pendorong terjadinya banjir ini, pertanyaannya adalah mereka melakukan apa? Bantuan apa yang mereka berikan? Mestinya mereka yang paling banyak gitu. Iya, tanggung jawab apa yang sudah mereka lakukan gitu ya untuk membantu masyarakat yang selama ini ruang hidupnya mereka eksploitasi gitu. Ada grup Pandawara yang katanya ngajak patungan beli hutan supaya hutan kita selamat. Jadi seolah-olah ini sebuah statement yang mengatakan udahlah biar warga aja lah yang punya hutannya. Ya. Wah, kalau sekarang berarti sebenarnya ini kan belum selesai ya sebenarnya kan. Impactnya belum selesai. Kalau terjadi lagi misalnya hal yang sama dengan curah hujan yang tinggi atau gimana, bisa keulang lagi atau enggak? Tentu bisa keulang lagi.